Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perkenalkan diri. Nama saya Nurpolis, guru dari MTS Negeri 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi di pelajaran IPS, ya. Dan mudah-mudahan dalam pembelajaran ini kita mendapatkan barokah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum memulai materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena doa adalah senjata yang bagus untuk kehidupan kita nanti, ya, ke depan. Mudah-mudahan dengan doa kita jalan kita dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, KM silakan pimpin doa. Siap, doa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, sebelum ke materi, kita cek dulu ya semangat kalian supaya tidak kendor dalam belajar. Kita ice breaking dulu, ya, dengan menyanyikan lagu Hatiku Senang. Ya, silakan. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Kalau masuk ke hati tepuk tangan. Kalau masuk ke hati tepuk tangan. Kalau masuk ke hati mari kita lakukan. Kalau masuk ke hati tepuk tangan. Kalau masuk ke hati injak bumi. Kalau masuk ke hati injak bumi.
Maka absen dulu ya. Yang tidak masuk siapa? Fares. Fares. Terus satu lagi. Mijar. Ya, satu lagi. Mijar. Mijar. Mijar kenapa? Sakit? Alfa atau cicing? Alfa. Nah, alfa berarti dia tidak memberitahukan kepada pihak sekolah, ya. Jadi dibilang alfa. Oke. Oke. Kita akan mulai belajar ilmu IPS tentang pemberdayaan masyarakat. Ya. Yaitu ya, sebelum kita lebih dalam lagi, kita belajar tentang keluarga, yaitu satu unit yang terkecil, ya, di mana terdapat ada mungkin ayah, ibu dan anak. Ya, di mana keluarga itu baik, ya, itu akan membuat masyarakat juga baik. Ya, dalam artian bagaimana keluarga baik? Keluarga yang mempunyai iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu. Jadi keluarga baik itu akan membuat masyarakat juga ikut baik. Nah, ini menjadi indikator masyarakat yang baik, salah satu hal yang menunjukkan tingkat kehidupan yang lebih baik, ya. Nah, di layar itu kan terdapat ada beberapa orang yang sedang ngobrol. Kalian bisa memikirkan, bisa menebak gambar tersebut? Ayo, silakan. Bel, menurut kamu gambar tentang apa itu? Ya, ya, ayo. Menurut kamu saja, tidak ada salah benar. Yang penting kita belajar, oke? Tentang masyarakat yang sedang apa? Membahas Ada lagi? Ada lagi? Nah, gini. Oke, Bapak sedikit memberitahu. Itu kan ada gambar seorang petani, dan ini adalah bisa dikatakan ini Pak Ketua RT, dan ini bisa jadi Pak Camat, ya. Dan ini juga petani juga. Nah, di gambar itu seorang Pak Camat sedang mengarahkan masyarakatnya, memperdayakan masyarakatnya, bagaimana supaya ekonomi masyarakat itu terus meningkat dengan memperdayakan masyarakat. Misalnya, ya, misalnya ini ada suatu kursus atau ilmu tentang menanam padi atau menanam jagung, ya. Nah, dengan masyarakat mengetahui ilmu cara menanam padi, berarti kan masyarakat akan terus beraktivitas menanam padi dan menghasilkan benih, uang, ya. Tuh, nah, itu gambaran dari gambar yang ada di layar. Kita lanjutkan. Nah, di sini langkah pertama kita akan belajar tentang ekonomi keluarga, yaitu menunjukkan bagaimana keluarga memenuhi kebutuhan hidupnya
dengan melakukan aktivitas produktif. Bisa kalian pahami aktivitas produktif? Bisa. Contohnya seperti apa? Bekerja. Bekerja. Terus apa lagi? Bekerja. Ya. Berusaha. Berusaha itu kan ada bekerja, ada juga berdagang. Ya. Nah, tujuan bekerja dan berdagang itu kan untuk memenuhi kebutuhan Sehari-hari. Nah, kebutuhan sehari-hari keluarga, ya. Nah, kita lanjut. Setelah ekonomi keluarga, perbaikan kehidupan atau kalau bahasa Inggrisnya better living, ya, merupakan salah satu tujuan dari pemberdayaan Masyarakat. Bagaimana cara memperbaiki kehidupan? Ada yang bisa menggambarkan perbaikan kehidupan? Ayo, ada yang bisa? Laki-laki, siswa laki-laki. Hah? Nah, perbaikan kehidupan itu kan yang dulunya kurang baik menjadi lebih baik. Ya, misalnya seperti perekonomian. Sebelum di pemberdayaan itu kan ekonomi kita masih lemah, tapi setelah ada pemberdayaan masyarakat, ekonomi kita semakin meningkat karena kita melakukan aktivitas yang sesuai diarahkan oleh Pak Lurah ataupun Pak Camat, ya. Itu yang dimaksud dengan perbaikan kehidupan. Nah, di sini kan pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai mencari kebutuhan, mencari pekerjaan, berusaha, entah itu berdagang ataupun berjualan, dengan nelayan juga bertani, ya. Itu semua untuk apa? Untuk meningkatkan pendapatan keluarga, memperbaiki kehidupan. Nah, di sini kan pembangunan membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Kalau misalnya kita tidak bergerak, diam di tempat, kita tidak akan mendapatkan rezeki, ya. Makanya kita harus bergerak karena rezeki Allah itu tidak 1, 2, 3 mencakup semua yang ada di dunia. Itu adalah rezeki Allah. Yang penting kita mau bergerak, beraktivitas, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan bicara tentang uang. Apa itu uang? Alat pembayaran yang sah. Alat pembayaran yang sah. Ada lagi? Ada lagi yang mau? Uang kita kenal itu kan mulai dari kecil sampai kita tua juga pasti akan kenal uang itu apa. Salah satunya sebagai alat pembayaran. Nah, sebelum manusia mengenal uang,
Nah, untuk mendapatkan kebutuhan apa yang kita butuhkan, manusia itu akan mencari orang yang misalnya kita membawakan 1 ekor kambing, sedangkan kebutuhan kita ingin 1 kilogram beras. Nah, kita akan bergerak mencari orang yang membutuhkan kambing, ya, yang membutuhkan kambing membutuhkan kambing dan 1 kilogram beras. Piring rantai yang didapat dari toko A. Jumlah yang kami beli 5. Jumlah yang kami bayar 5.000. Ayo, poin selanjutnya. Jelaskan alasan penentuan toko tersebut. Alasannya karena apa? Total pengeluaran PT Berapa? 55.000. Nah, terus poin selanjutnya apa? Jelaskan alasan penentuan toko tersebut. Alasannya apa kamu memilih toko A atau B? Toko B karena lebih bagus Ya. lebih berkualitas. Nah, terus poin Toko A karena lebih murah. ya. Poin selanjutnya apa? Diskusikan dalam kelompok apakah tindakan yang merupakan bentuk pengelolaan keuangan yang baik. Yang menurut kamu baik atau tidak? Baik, Baik. Ya. pilihlah arah orang anggota kelompok untuk. Ya, udah itu. Silakan kamu cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Nah, sekarang kelompok 3. Ya, ayo. Siapa yang mau maju? Rizky. Ya, usah tinggal dah. Kan. Semangat Rizky. Ayo. Oke, masih oke. Silakan. Diri kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky. sebelahnya siapa? Nama saya Muhammad Rizky. Nah, dari kelompok mana? Kami dari kelompok 3 Ya, akan akan mempresentasikan mempresentasikan hasil diskusi. hasil diskusi. Ya, silakan. Poinnya apa saja? Sok, bacakan. Sama barang 1 balon ulang tahun, Ya, 5 buah, harga 3.000. Ya. Terkompet 20 buah, harga 20.000. mic-nya agak dekat sedikit. Tahun Nah, 1 kue, harga 20.000. Toko B, kue, harga 50.000. Lilin kue, toko A, lilin 2 lilin, harga 10.000. Toko B, 2 lilin, harga 20.000. yo, lanjutkan. Topi ulang tahun, toko A 10 topi 20.000. Toko B 10 topi 30.000. Yo, poin ya, bacakan. Berdasarkan tabel tersebut, tentukanlah barang-barang yang akan dibeli di toko A dan barang-barang di toko B pada tabel seperti contoh. Nah, tabel yang pertama itu apa? Ayo, bacakan lagi. Kue ulang tahun akan didapatkan dari toko A. Nah, berapa Jumlah jumlahnya? yang akan dibeli 1. Satu. Harga Jumlah yang akan dibayar
20.000. Ya. Poin kedua. Lili kue akan dapat ditarik toko B. Ya. Jumlah akan yang dimiliki 2. Nah, lanjut. Jumlah akan dikaya 20.000. Topi ulang tahun. Ya. Yuk. A. Jumlah yang akan dibeli 10. Ya. Jumlah akan dibayar 20.000. Total pengeluaran sebanyak 600.000. Baik lagi. Oh ya. Ayo. Poin selanjutnya nomor berapa itu Nah, pertanyaan? jelaskan alasan penentuan toko. Apa jawabannya? Karena barang berkualitas. Kamu dapatkan barang itu di toko A atau toko B? Ayo, Kik. Di toko. Toko A. Karena apa? Karena kualitas. Barang yang berkualitas dan harganya murah. Ayo, lanjutkan ke poin berapa? Disebutkan dalam kelompok apakah tindakan yang diambil merupakan bentuk pengelolaan keuangan yang baik. Ya, menurut kalian apa? Baik atau tidak? Tidak baik. Karena apa? Karena bisa. Karena bisa menghemat uang. Oke, sudah? Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, pembelajaran kita hari ini kita bisa mendapatkan ilmu tentang pengeluaran uang keluarga. Ya, kita bisa menghemat. Ya, bagaimana cara menghemat uang? Bagaimana cara kita menghitung pengeluaran dan pemasukan? Kita juga bisa mencari barang-barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, yang murah. Ya. Nah, di samping itu kita bisa mendapatkan ilmu tentang pemberdayaan masyarakat. Ya, mulai dari uang, terus investasi, ya, terus apa lagi? Setelah investasi, uang, investasi dan apa lagi? Investasi dan yang lainnya juga bisa kita pelajari, ya. Oke. Karena waktu sudah habis, sebelum kita pulang, ya, Bapak ucapkan alhamdulillahirobbil alamin. Sampai ketemu minggu depan dengan materi baru tentang peranan komunitas di masyarakat. Ya, siapkan materi itu, ya, untuk belajar. Nah, sebelum kita pulang, mari kita breaking news, ya, kita menyanyikan lagi. Breaking news, ayo, 1, 2, 3.
menjaga kita dalam perjalanan pulang ke rumah. Oke, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun itu bisa jadi keuntungan kita 5 juta, ya. Nah, kita harus belajar bagaimana investasi itu, ya. Lanjut ke yang kelima itu literasi keuangan. Menurut OJK itu apa? Otoritas Jasa Keuangan. Pernah dengar atau pernah lihat di berita tentang OJK? OJK itu suatu instansi yang khusus untuk mengawasi keuangan, ya. Keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku. Dan pengelolaan uang dalam rangka mencapai kesejahteraan. Itu menurut OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu materi yang sudah Bapak sampaikan tentang pemberdayaan masyarakat, ya. Nah, setelah kalian Bapak jelaskan materi tentang pemberdayaan masyarakat, kita akan membuat kelompok yang terdiri dari 4 sampai 6 siswa, ya. Silakan bikin kelompok, mejanya diatur, ayo. Oke, kita sudah membuat kelompok 1, 2, dan 3, ya. Nanti Bapak akan memberikan ketika kepada siswa, ya, untuk berdiskusi. Nah, di sini dalam pengelolaan keuangan keluarga kita perlu menyusun rencana pengeluaran keuangan dengan baik, ya. Untuk itu kita harus belajar sejak ini, dalam artian yang mulai sekarang ini kita harus belajar cara menghemat uang, ya, cara membeli barang kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari, ya. Nah, terkait dengan hal ini, mari kita lakukan aktivitas berikut. Yang pertama, membentuk kelompok. Kita sudah, ya. Susunlah daftar kebutuhan yang dibutuhkan untuk merayakan pesta ulang tahun. Ini contoh saja, ya. Kita belajar, ya. Nggak apa-apa, walaupun sama juga nggak apa-apa, ya. Berdasarkan kebutuhan tersebut, lakukanlah penelitian
harga barang kebutuhan di dua toko yang berbeda. Kalian kan pernah ke pasar kan? Pasti pernah ke toko 1 dan toko 2, bahkan toko ke-5. Karena untuk mencari perbandingan harga, mana yang lebih murah, mana yang lebih berkualitas. Ya? Nah, berdasarkan keputusan tersebut, lakukanlah penelitian. Kalian kan pasti pernah mengingatkan, pernah meneliti di pasar tentang harga-harga yang ada di pasar. Kalian ingat lagi, nanti kalian tuangkan di kolom ini. Contohnya ini, ya. Misalnya seperti ini daftar, ya. Nama barang, toko A, toko B. Nah, misalnya barangnya balon ulang tahun. Di toko A 5 buah itu dihargai dengan 3.000. Di toko B, ya, 20 buah balon itu dihargai dengan 20.000. Nah, ini perbandingan antara toko A dengan toko B, ya. Nah, kalian harus bisa berpikir lagi, mana yang lebih hemat, ya, mana yang lebih berkualitas, mana yang lebih. Nah, antara toko A dengan toko B. Nah, di sini kan ada, ini kan contoh, ya. Nanti kolom ini 2, 3, 4 sampai 4 saja, ya. Kalian isi sendiri, ya. Selanjutnya, nih, yang kelima, berdasarkan tabel tersebut, tentukanlah barang-barang yang akan dibeli di toko A dan barang-barang di toko B pada tabel seperti contoh. Misalnya kue ulang tahun, ya, akan didapat dari toko mana? Toko A atau toko B, ya. Nah, jumlah yang akan dibeli berapa? Apakah 2 kue atau 1 kue? Kalian tulis di sini jumlahnya. Nah, ini harganya. Harga per, misalnya 1 buah balon itu dihargai berapa? Atau 5 buah balon itu dihargai berapa, ya? Paham? Oke. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada total pengeluaran. Di sini kan misalnya di sini 20, 30 dan 10.000. Berarti totalnya berapa? 40, ya. Nah, yang keenam, kalian harus menjelaskan alasan penentuan toko tersebut. Jelaskan alasan penentuan, misalnya kita membelinya di toko B. Kenapa kita membeli di toko B? Nah, bisa jadi karena murah, ya, atau karena barangnya berkualitas. Ya. Oke. Selanjutnya, poin ke-7, kita diskusikan dalam kelompok apakah tindakan yang kita ambil merupakan bentuk pengelolaan keuangan yang baik atau tidak. Itu terserah kalian diskusikan nanti. Yang terakhir, pilih salah satu seorang anggota kelompok untuk presentasi ke depan, oke? Mengerti, ya? Oke, Bapak bagikan kerja kelompok kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo silakan dibaca dulu, nanti saya isi. Oke.